Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afifah Salsabila, and today I will explain about grains, cereal, and rice. And for the study material, there are structure and composition of grain cereal, how to cook cereal and rice, nutritive value of grains, and then daily intake of cereal and rice. Nah, for the first material, I will explain about structure and composition of grain cereal. Structure of cereal grains atau struktur dari biji sereal itu sama dengan struktur dari biji-biji lainnya. Inti dari biji ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah germ, lalu endosperm, and then bran. Nah, jika semua ini berada dalam satu butir, itu disebut dengan biji utuh. Nah, jika misalnya germ ini lepas dari kernelnya oleh penggilingan misalnya, maka biji tersebut tidak lagi utuh, melainkan dimurnikan. Nah, itu bisa kita lihat di gambar mana yang germ, mana yang bran, dan mana yang endosperm. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu. Pertama itu adalah germ. Nah, germ ini bisa kita sebut dengan heart of grain karena di sana sumber pertumbuhan baru. Jika germ ini mati atau rusak, maka tidak ada pertumbuhan yang terjadi. Nah, germ ini merupakan komponen inti dengan persentase lipid tertinggi yang mengandung 6-10% lipid dan juga mengandung sekitar 8% protein kernel dan sebagian besar tiamin atau yang bisa kita sebut dengan vitamin B1. Next is endosperm. Nah, selanjutnya itu adalah endosperma, adalah part paling besar dari kernel. Nah, dan disinilah banyak mengandung karbohidrat dan protein, yaitu sekitar 70-75%, namun rendah pada lemak, yakni sekitar 1,5%. Nah, selanjutnya itu adalah bran. Nah, bran ini merupakan kulit paling luar yang kasar dan tinggi akan serat. Memiliki 2 lapisan. Yang pertama itu untuk melindungi biji. Nah, yang kedua ini adalah mencangkup kulit biji. Bran ini mengandung 19% protein, 3-5% lemak dan mineral seperti zat besi, dan kemudian bran ini menyediakan selulosa dan hemiselulosa, oleh karena itu dia tinggi akan serat. Nah, the next is composition of cereal grains atau komposisi dari sereal. Nah, pertama itu kita lihat adalah karbohidrat, yaitu komposisi yang paling banyak dalam grain, yaitu sekitar 79-83%. Nah, yang kedua itu adalah lipid. Nah, lipid ini sekitar 1-7%. Pada gandum, beras, jagung, dan lain-lain itu mengandung 1-2% lipid. Sedangkan oats itu mengandung 4-7%. Nah, lipidnya adalah 72-85% asam lemak tak jenuh, terutama asam oleat dan asam linoleat. Nah, selanjutnya itu adalah protein. Sereal ini rendah akan asam amino, triptofan, dan methionin. Dan meskipun berpotensi berkembang biak lebih tinggi di asam amino lisin, itu tetap menjadi amino pembatas asam dalam sereal. Nah, namun walaupun biji-bijian tersebut menyediakan setengah dari protein yang dikonsumsi di seluruh dunia, proteinnya termasuk memiliki nilai biologis yang rendah dibandingkan dengan nilai protein pada hewan, sehingga kurang efisien dalam mendukung kebutuhan tubuh jika kita mengkonsumsi hanya biji-bijian saja. Nah, selanjutnya itu adalah vitamin. Vitamin yang ada dalam sereal sebagian besar adalah vitamin B, yaitu tiamin B1, riboflavin B2, dan niacin B3. Nah, vitamin-vitamin ini bisa hilang dalam proses penggilingan dan dapat ditambahkan kembali melalui proses pengayaan. Next is water. Nah, air berada di dalam biji-bijian sereal mengandung sekitar 10-14% dari biji-bijian tersebut. Tentu saja, merendam dan memasak dengan menambahkan air ke biji-bijian sereal, ukuran biji-bijian tersebut dapat mengembang karena air tersebut diserap oleh biji-bijiannya. Nah, selanjutnya adalah mineral.
mineral ini banyak terkandung di dalam biji-bijian utuh dibandingkan dengan biji-bijian yang telah diolah. Nah, komposisi yang terakhir itu adalah fiber atau serat. Serat ada dua, yaitu crude fiber atau serat kasar dan total dietary fiber atau serat makanan total. Nah, crude fiber ini terdiri dari selulosa dan lignin non-karbohidrat, sedangkan total dietary fiber itu termasuk selulosa dan lignin ditambah hemiselulosa, zat pektin dan gusi, dan lendir. Oke, selanjutnya itu adalah how to cook cereal and rice. For the first is cooking cereal. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah ground cereal grains atau haluskan biji sereal. Kemudian setelah halus, rebus dan sesekali diaduk untuk menghindari tekstur yang lembek dan menggumpal. Namun untuk biji-bijian yang kasar seperti oat, itu cukup ditambahkan air mendidih dan aduk hingga rata. Nah, selanjutnya untuk mengontrol panas, produk sereal bisa dimasak di atas double boiler dengan air mendidih. Nah, double boiler ini adalah teknik di mana kita memasak dengan wadah di atas panci yang di dalamnya terdapat air mendidih. Nah, setelah sereal itu matang, maka sereal itu dituangkan ke dalam wadah yang bersih dan siap untuk diberi topping sesuai dengan selera Anda. Oke, next is cooking rice. Nah, selanjutnya kita memasak nasi dengan beras. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah rendam beras terlebih dahulu sekitar 30 menit. Nah, setelah itu tiriskan dan bilas dengan air mengalir selama 1 menit. Hal ini dilakukan agar dapat membuang kotoran dan tepung yang masih menempel. Nah, the next is bring the water to a boil atau didihkan air dengan api sedang. Air yang digunakan sesuai dengan jenis beras. Jika jenis beras itu panjang, maka airnya akan lebih banyak dari jenis beras yang pendek. Nah, selanjutnya itu adalah memasukkan beras. Jika air mendidih kembali, maka kecilkan api dan tutup panci. Kemudian lanjutkan proses penanakan selama 18-30 menit. Nah, untuk peringatan, nasi tersebut tidak boleh diaduk selama masa penanakan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah diamkan nasi dalam posisi panci terbuka terlebih dahulu selama 5 menit. Nah, ini keadaannya setelah beras itu masak menjadi nasi. Hal ini akan membuat beras menyerap sisa air dan membuatnya lebih empuk. Nah, yang terakhir itu adalah aduk nasi dengan centong nasi. Dengan mengaduknya, sisa uap panas di dalam nasi akan keluar. Setelah diaduk, diamkan kembali nasi selama 2 menit sebelum nasi tersebut siap dihidangkan. Selanjutnya kita membahas tentang nutritive value of grains. Nah, yang pertama adalah sereal. Biji-bijian memberikan kontribusi nutrisi yang signifikan untuk makanan. Produk sereal dan produk gandum olahan lainnya menyumbangkan banyak karbohidrat. Kemudian vitamin seperti vitamin B, mineral seperti zat besi, dan serat untuk diet dengan cara yang kreatif. Dan untuk nutrisi yang terkandung di dalam sereal dengan vitamin D dan kalsium saat ini sedang dipertimbangkan. Nah, berbagai jenis sereal dijadikan sarapan di negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan sereal banyak diperkaya dengan vitamin dan mineral esensial, termasuk folat yang sangat berperan dalam mencegah terjadinya kecacatan dalam otak dan saraf. Nah, selanjutnya itu adalah beras. Dalam beras terdapat banyak karbohidrat. Setidaknya dalam 1 mangkok yang kita makan, itu 180 gram nasi, kira-kira terdapat 50 gram karbohidrat. Meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak terdiri dari gula dan pati dibandingkan dengan serat. Nah, oleh karena itu, hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi penderita diabetes dalam mengatur porsi nasi putih yang akan dikonsumsinya. Nah, selain itu, beras merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat baik seperti niacin, vitamin D, kalsium, serat, tiamin, dan riboflavin.
Vitamin ini memberikan fondasi untuk metabolisme tubuh, kesehatan sistem kekebalan tubuh, dan fungsi umum sistem organ karena vitamin dibutuhkan untuk banyak aktivitas dalam tubuh. Nah, juga mengandung magnesium sebagai komponen penting dalam membentuk struktur tulang dan mengatur kontraksi otot. Nah, beras ini juga terdapat mangan atau terkandung mangan untuk membantu kerja otak, sistem saraf, dan enzim-enzim di dalam tubuh. The last material is daily intake of cereal and rice. Grains are low in fat but high in fiber. Nah, maksudnya di sini biji-bijian tersebut rendah akan lemak namun tinggi akan serat dan tidak mengandung kolesterol meskipun makanan yang dimasak seperti roti panggang, sereal, nasi, dan hidangan pasta yang dapat terbuat dari lemak, gula, telur, dan olahan tepung lainnya yang mana itu dapat mengubah profil dari nilai gizi biji-bijian tersebut. Dan juga banyak sarapan sereal siap saji yang tinggi akan gula atau rendah akan seratnya. Oleh karena itu, jumlah biji-bijian yang disarankan adalah 6 ons per hari dengan asupan 2000 kalori. Okay, that's all from me. Sorry for my mistake. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.